Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Yumna dengan NIM 122111367. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan dari video sebelumnya untuk membahas soal latihan modul forecasting atau modul peramalan. Nah, di sini saya akan bahas soal yang ketiga. Kita baca saja soal yang ketiga. Bila diambil secara acak 10 penjual laptop diperoleh data penjualan laptop dalam unit Y, pengeluaran untuk iklan dalam juta rupiah itu X1, dan jumlah sales X2 sebagai berikut. Ini datanya sudah tertera ya, terdapat 10 untuk unit X1 itu juta rupiah, S2 itu orangnya. Di sini kita diminta untuk yang pertama, bagaimana persamaan regresinya dan jelaskan artinya. Yang kedua, berapa nilai R pangkat 2, jelaskan artinya. Bila biaya iklan naik menjadi 13 juta, hitung perkiraan penjualannya. Oke, untuk menjawab kita langsung saja ke aplikasi POMGM. Di sini kita klik modul, lalu kita klik forecasting. Di menu new kita pilih slash square simple and multiply regression. Nah, untuk titlenya kita isi dengan nama perusahaannya, tapi tidak tertera untuk namanya di soal, maka kita isi saja dengan penjualan laptop. Nah, untuk number of observation-nya itu ada, kita lihat di soal, ada 10 ya teman-teman. Kita isi dengan 10. Dan number of independent variable-nya itu ada 2. Nah, untuk di row name kita pilih 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, lalu kita klik OK. Nah, akan muncul data demikian. Lalu kita isi tabel ini sesuai dengan yang ada di soal. Kita copy saja datanya untuk mempersingkat waktu. Nah, ini sudah terisi sesuai dengan data yang ada di soal. Nah, kita langsung analisis saja dengan klik solve. Nah, ini akan muncul solusi pertama, yaitu forecasting result. Nah, kita kembali ke soal. Untuk soal A, kita diminta untuk mencari bagaimana persamaan regresinya dan jelaskan artinya. Nah, ini kita lihat dulu di sini. Nah, di sini ada error merge, di sini ada biasnya itu 0. MID itu ada 7,192, MSA itu ada 76,796, terus ada standar error itu ada 10,474, MIPE itu ada 0,055. Di sini ada regression line dari departemen var Y sama dengan 93,159 plus 9,19 kali X1 minus 1,062 kali X2. Ini untuk statistiknya ada correlation koefisiennya 0,94 dan koefisien to determination itu ada 0,884. Nah, sesuai di soal yang A tadi, kita diminta untuk mencari persamaan regresinya dan untuk menjelaskan. Nah, di sini regression line bisa dilihat regresinya itu adalah Y sama dengan 93,159 plus 9,019 kali X1
minus 1,06 kali X2. Nah, di sini bisa dilihat bila biaya persamaannya meningkat sebanyak 1 juta, maka penjualan akan meningkat sebesar 9,19 dengan asumsi variabel lain konstan atau tetap. Nah, ini kita lanjut jika jumlah karyawan atau tadi di soal itu tertera sales bertambah 1 orang, maka penjualan akan menurun sebesar minus 1,062 dengan asumsi variabel lain konstan atau tetap. Nah, kita lanjut ke soal yang B. Ada berapa nilai R pangkat 2 R kuadrat? Nilai R kuadrat jelaskan arti. Nah, untuk R kuadrat itu ada di sini. R kuadrat itu nilainya sebesar 0,884. Nah, artinya bahwa variasi penjualan laptop dapat dijelaskan oleh variabel biaya promosi dan jumlah karyawan sebesar 88,4%, yaitu untuk mendapatkan hasil itu bisa dicari dengan cara ini 0,884 dikali dengan 100%. Nah, jadi hasilnya adalah 88,4% untuk biaya variabel promosi dalam promosi dan jumlah karyawan sebesar ini 88,4%. Sedangkan sisanya yaitu 12,6% dapat dijelaskan sebagai faktor lain di luar modal seperti selera konsumen dan lain-lain. Kita lanjut ke soal yang C. Bila biaya iklan naik menjadi 13 juta, hitung perkiraan penjualannya. Nah, kita kembali ke sini. Jika biaya naik sebesar 13 juta, maka perhitungannya adalah pertama Y 93,159 ditambah 9,019 dikali 13 dikurang 1,062 dikali 1. Nah, ini jika dihitung hasilnya adalah 209,334. Jadi jika biaya dinaikkan, biaya promosi atau pemasaran itu dinaikkan 13 juta dengan jumlah karyawan yang tetap, maka jumlah penjualannya adalah 209,334. Oke, kita lanjut ke solusi yang berikutnya, ada detail and error analysis. Nah, untuk ini bisa dilihat sendiri ya teman-teman, untuk datanya sudah tertera. Ini untuk bulan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini ada departemen ya, terus ini X1, X2, ada peramalannya, ada errornya, dan seterusnya. Kita lanjut ke solusi yang berikutnya, ada ANOVA summary. Nah, ini untuk datanya ada SSR, sahamnya itu segini, lalu ada degrees of freedom-nya itu 2, main square-nya itu 2.917, sekian. Nah,
Lanjut ke solusi yang terakhir, ada sum of square computation. Nah, ini datanya bisa dilihat ya teman-teman, ada bulannya, ada departemen, periodenya, ada X1, X2, dan seterusnya. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.